Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat gereja ini, buat komunitas ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan merasakan sukacita-Mu ya Tuhan. Kami mau fokus ya Tuhan di dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau juga tolong teman-teman kami yang belum sampai, supaya mereka boleh tiba di tempat ini, boleh bersekutu memuji Engkau bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mau bersukacita, kita mau nyanyikan lagu ini. Kasih salam dulu dong kanan kiri, happy Sunday. Happy Sunday. Oke. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai. Sama-sama kita angkat tangan kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Ayo kita sama-sama kan lagu ini dengan lebih semangat. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Oke, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah. Ada satu lagu baru yang aku mau bawain hari ini. Lagu ini punya JBCC ya, judulnya Kemenanganku. Mungkin di dalam hidup kita ini nggak selalu menang ya, ada kalanya kita mengalami kekalahan. Tapi sebenarnya kekalahan itu kalau kita mau tahu endingnya itu adalah bagian dari kemenangan yang besar yang Tuhan sudah siapkan. Mungkin kita kalah hari ini, tapi akhirnya tuh kita pasti menang. Kekalahan kita hari ini membuat kita makin berserah sama Tuhan, makin dilatih untuk menjadi lebih kuat. Dan
kita sebagai anak Tuhan tuh jangan sampai kita jadi orang yang takut berharap. Jangan sampai kayak nggak mungkin kayaknya nggak mungkin lah kayak aku punya harapan seperti ini. Kenapa? Karena kita sering kali melihat tuh sama diri kita, kayaknya aku nggak mampu. Tapi kalau kita melihat siapa Tuhan kita tuh berani berharap. Dan kita tahu bahwa Tuhan tuh pribadi yang mengasihi kita dan tidak pernah mengecewakan, ya. Khususnya adik-adik yang muda-muda ini, jangan takut ya. Jangan takut, masa depan kalian ada di dalam Tuhan. Ayo. Ku tak takut masa depan, berani berharap Kau berkuasa dalam hidupku. Ku berserah sepenuhnya, Kau tak pernah gagal. Kau telah data janjimu. Berani berharap Kau berkuasa dalam hidupku. Ku berserah sepenuhnya, Kau tak pernah gagal. Ku percaya nyata janjimu. Katakan kekuatanku daripadamu, ketakutanku jauh dariku, hanya padamu ku kan setia. Ku akan selalu serukan. Ku tak takut masa depan, berani berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Ku berserah sepenuhnya, Kau tak pernah gagal. Ku percaya nyata janjimu. Sekali lagi kita katakan ku percaya. Ku percaya nyata janjimu. Kekuatanku daripadamu, ketakutanku jauh dariku, hanya padamu ku kan setia.
Yesus Tuhan, dalam kegelapan, dalam kemenangan, jiwaku berbangkit untuk Rasul. Dalam kegelapan, dalam kemenangan, mataku tertuju pada Yesus Tuhan. Katakan kekuatan kita, oh kekuatanku daripadamu, ketakutanku jauh dariku, hanya padamu bukan setia. Ku akan serukan kemenanganku, anganku daripadamu, pengharapanku hanya dalam-Mu. Setiap langkahku engkau bersama, Kau-Mu, kemenanganku Yesus, ini kami Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, kemenangan kami sudah Kau jamin Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan dalam setiap prosesnya Tuhan, dalam setiap langkah Kau memproses hidup kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan Kau bentuk ya Tuhan, kami mau Kau murnikan Tuhan, kami mau jadi seperti-Mu Yesus.
kasih Tuhan buat kasih-Mu yang mengasihi kami dan tidak pernah menyerah untuk terus mengasihi kami. Kalau kami sebagai manusia biasa, ketika kami mengasihi seseorang dan kami mulai mengetahui ketidakbaikan, keburukan, bahkan mungkin hal-hal yang menyakitkan kami mulai berhenti mengasihi. Tetapi Engkau tetap mengasihi kami sekalipun Engkau tahu bahwa kami berdosa, kami tidak layak untuk dikasihi. Bahkan kami mendukakan Engkau Tuhan. Tetapi Engkau selalu memberikan kami kesempatan kedua untuk kembali kepada Engkau, karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Sekalipun kami seperti anak yang terhilang itu, kami bau, kami kotor, kami najis, tetapi Engkau tetap menunggu kami untuk kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih yang never give up untuk setiap kami
Karena Engkau percaya bahwa satu kali ketika kami membuka hati, Roh Kudus bekerja dalam hidup kami akan menjadi alat yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan buat apa yang Kau kerjakan. Dan kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong gerejamu ini untuk menjadi house of restoration, rumah pemulihan. Kami semua akan dipulihkan, kami semua akan mengalami pemulihan. Dan melaluinya kami Tuhan Engkau pakai juga untuk menjadi alat buat orang lain juga dipulihkan ya Tuhan. Kami percaya sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami menyembah Allah yang seperti itu. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berbicara kepada kami melalui hamba-Mu dengan kasih-Mu. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk hati kami dibuat haus dan lapar akan kebenaran. Karena kami akan dipuaskan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat tim worship yang sudah melayani kita semua pagi hari ini. Dan juga saudara-saudara yang datang pagi hari ini. Puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali di hari Minggu, saudara-saudara. Ya, saya merasa bahwa saya nggak tahu ya, tetapi dulu kalau kadang-kadang ngobrol dengan orang-orang yang mulai mengalami kejenuhan begitu ya, kalau mereka yang mengalami kejenuhan di dalam pekerjaan begitu ya, biasanya mulai merasa, wih besok hari Senin lagi ya, gitu ya. Aduh besok kerja lagi ya, gitu ya. Atau sebaliknya kalau mereka yang mengalami kejenuhan di dalam pelayanan, mereka mulai merasa, aduh besok hari Minggu, aduh besok KTB gitu ya saudara, aduh gitu. Nah itu ciri-ciri bahwa kita ya sedang mengalami kejenuhan, kita merasa ada sesuatu yang mengganjal yang menyebabkan kita tidak bisa menikmati apa yang kita lakukan, saudara-saudara. Kalau Steve Jobs mengatakan love what you do, kemudian do what you love, katanya begitu ya saudara-saudara. Cintai atau apa yang kau lakukan dan lakukan apa yang kau sukai atau kau cintai begitu. Dan prinsip itu nampaknya benar, tetapi kadang-kadang kita belum tentu bisa sampai kepada mencintai apa yang kita lakukan. Kita baru wajib, baru wajib. Tetapi dalam perjalanan waktu, seiring waktu, maka perspektif kita diubahkan. Maka kita mulai mencintai apa yang awalnya wajib kita lakukan. Kenapa? Karena belum tentu kita bisa menemukan rasa suka. Tetapi kita tahu itu benar kita lakukan. Just do it. Karena sesungguhnya kita tidak ditentukan oleh emosi kita, tetapi oleh tujuan kita. Bukan oleh passion saja, tetapi oleh purpose. Jadi itu penting saudara-saudara. Karena kalau tidak, saya yang menikah dengan Ibu Lili, kadang-kadang perasaan itu up and down. Tetapi ketika saya mengingat bahwa tujuan saya menikah dengan Ibu Lili yaitu untuk kami membangun rumah tangga, keluarga, sekalipun anak-anak mereka sudah bekerja, kami membangun rumah tangga yang saling mendewasakan, yang akan mencerminkan Kristus di muka bumi ini. Sehingga itu menjadi tujuan. Dan ketika tujuan itu jelas, kadang-kadang passion itu up and down, saudara-saudara. Saudara tidak selalu bisa mengandalkan passion untuk menjadi kompas hidup saudara-saudara. Karena passion, kadang-kadang saudara-saudara passionnya hilang karena saudara-saudara terluka. Passion kita itu bisa hilang karena kita kecewa, saudara-saudara. Dan berapa banyak orang yang kemudian kalau hidup di dalam pernikahan tidak mau menikah lagi karena passionnya terluka, passionnya hancur. Jadi passion bukanlah satu-satunya untuk mendorong kita, tetapi itu juga diperlukan. Nah itu sebabnya di dalam bulan ini saudara-saudara kita berbicara tentang road to destiny. Perjalanan menuju destiny, perjalanan menuju
tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita semuanya. Kalau minggu yang lalu saya bicara tentang recharge, sekarang saya akan bicara tentang refresh. Ayo katakan bersama dengan saya, refresh. Iya, refresh ngomongin sambil segar dong. Refresh, refresh tapi nggak refresh, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, saya mau bicara tentang refresh. Wow, saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang yang pernah mengalami perasaan jenuh, perasaan kayaknya ngapain sih saya melakukan ini ya, saya rasa seperti udah cukup ya, kayaknya mau menyerah, mau quit ya, mau quit ya, bukan quit, tapi mau meninggalkan apa yang kita lakukan sekalipun kita rasa itu benar, tetapi kita tidak ada energi untuk melakukan, tidak ada keantusiasan untuk melakukan, maka kita sebenarnya kehilangan rasa kesegaran, rasa refresh itu. Itu sebabnya refresh itu diperlukan. Ya, salah satu buku yang banyak mempengaruhi saya selain Alkitab ya, selain itu Alkitab pasti. Tetapi awal-awal saya mulai membaca buku, salah satu buku yang saya baca awal-awal itu adalah 7 Habits ya. 7 kebiasaan orang-orang yang efektif, karena itu sebuah penelitian yang kemudian dijadikan sebuah buku. Dan di dalam 7 Habits itu ada habit yang menarik sekali yang tidak boleh kemudian dihilangkan, yaitu habit mengasah ulang ya, diasah ulang. Digambarkan seperti seorang yang punya gergaji, yang kalau dia atau kapak begitu, yang awal-awal bekerja kapaknya sangat tajam, dalam satu hari mungkin 15 pohon dia bisa tebang. Tetapi kalau kapak itu tidak pernah diasah dan dia kerja terus keras, terus, lama-lama sekalipun tenaganya besar, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kenapa? Kapaknya tumpul, saudara-saudara, kapaknya tumpul. Refresh adalah bagian dari kita mempertajam kapak di dalam hidup kita, ya, kapak di dalam hidup kita. Apa itu refresh? Nah, ini refresh, saudara-saudara. Saya mendefinisikan refresh itu ini: sukacita dan kegairahan orang-orang yang melakukan kehendak Allah dengan menjadikan semua suku, bahasa, dan bangsa murid Kristus. Saudara-saudara, ini definisi refresh saya. Kenapa? Waduh Pak, definisinya kok rohani sekali. Oh, tunggu dulu. Saudara-saudara, ini akan mempengaruhi setiap aspek hidup kita. Jadi ini bukan definisi untuk pendeta saja, tetapi definisi untuk semua orang yang mengikut Yesus. Bagaimana hidupnya mengalami kegairahan, hidupnya mengalami sukacita. Karena ini akan diaplikasikan di dalam pekerjaan, di dalam relationship, di dalam hubungan-hubungan, di dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang tua membesarkan anak-anak, koneksi dengan pasangan kita. Kalau kita punya pegawai, bagaimana kita mengelola pekerjaan dan bersama-sama dengan para pegawai yang bekerja di bawah kita. Saudara, ini akan menentukan banyak hal, dan bahkan bukan banyak hal, semua hal di dalam hidup kita, saudara-saudara. Bagaimana kita mengalami sukacita dan kegairahan melakukan kehendak Tuhan. Dan apa itu kehendak Tuhan? Yaitu menjadikan semua suku, bahasa, dan bangsa murid Kristus, saudara-saudara. Saya akan bacakan dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Saya bacakan ya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ini Petrus Yohanes baru saja diadili, tetapi kemudian akhirnya dilepaskan gara-gara apa? Gara-gara orang lumpuh yang mereka layani, yang Tuhan sembuhkan melalui pelayanan mereka. Itu orang lumpuh yang umurnya sudah dewasa, 40-an tahun. Jadi dia bisa menjadi bukti hidup
apa yang dilakukan oleh Yohanes dan Petrus itu benar, saudara-saudara. Jadi bukti hidup menyangkal atau meneguhkan pelayanan mereka, sehingga imam dan para tua-tua orang Yahudi tidak bisa memenjarakan mereka. Lalu mereka kembali, ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus berserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, setelah orang-orang ini mendengar apa yang dikatakan Petrus dan Yohanes, cerita mereka, mereka mengatakan, waduh, bahaya, kita ini akan terancam. Lalu kemudian mereka mengatakan, benar, dari dulu memang kita ini mengikut Yesus yang kemudian sebenarnya selalu terancam. Dan kemudian tetapi mereka mengatakan bahwa ancaman itu adalah bertujuan untuk menggagalkan apa yang dikehendaki Bapa untuk Yesus genapi. Destiny Yesus itu telah ditetapkan Bapa, dan ada orang-orang yang selalu mengancam. Ayat 29, lalu mereka kemudian mengatakan begini, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu itu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan ini, kesimpulan ending dari pasal 4 atau bagian perikop ini, karena masih ada bagian yang lain. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, menarik ini ya. Awalnya ini ancaman. Awalnya itu masa depan tidak cerah. Masa depan penuh ketidakpastian. Dan mereka merasa bahwa ini kayaknya nggak bagus ini, ya, nggak bagus. Tapi menarik, respon mereka itu menentukan hasil akhir dari tantangan yang mereka hadapi. Saudara bisa menghadapi berbagai macam yang datang kepada saudara, tetapi respon saudara menentukan hasil akhir dan bukan apa yang datang kepada saudara. Perhatikan, saudara bisa menghadapi banyak hal di dalam pekerjaan, di dalam hubungan, di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang memang kita tidak bisa kendalikan, saudara. Tidak bisa kontrol emosi orang, saudara. Tidak bisa kontrol. Orang nyetir mobil nyerobot kita gak bisa kontrol, bukan ya, saudara ya. Set gitu ya, saudara. Wow. Dan kita ini, saya karena saya nyupir juga, saudara, saya setir mobil, saya merasa bahwa ini karena hubungannya dengan keselamatan. Saya itu merasa bahwa saya punya hak untuk menentukan keselamatan orang yang ada di dalam di dalam mobil, bukan dalam diri ya, saudara. Dan itu sebabnya hak itu saya merasa bahwa oleh karena hak, saya bisa mengontrol orang lain yang kemudian melanggar hak saya. Tapi faktanya, saudara, faktanya, ya kadang-kadang ada orang yang ugal-ugalan begitu ya, set begitu ya, saudara. Wow, saya puji Tuhan ya, mobil saya nggak bisa lari kenceng-kenceng ya, ngos-ngosan nanti saudara hanya bilang, wah
kiranya sampai dengan selamat. Gitu aja saudara-saudara. Kadang-kadang di Citraland ya ada yang naik motor tuh, yang motornya wow, saya bilang, saya ingin dengar terakhir bunyinya, gludak, leser, gitu. Oh enggak terdengar ya saudara-saudara. Saudara, karena kadang-kadang jengkel gitu ya saudara-saudara. Saya kadang-kadang kalau lihat itu, kalau pulang ke alam hijau, kadang-kadang ada jalan yang dari konsulat ke sana itu, mau U-turn ini, dari arah sana, balapan itu, atau dari sebaliknya, balapan. Saya bilang, ini anak UC nih mungkin. Ya itu batin ya saudara-saudara ya. Kenapa? Ya karena saya lihat mobil-mobil itu kan beberapa waktu saya yang lalu kan kita pelayanan mahasiswa. Saya kunjungi itu kos-kosan itu. Saya lihat lah ini mobil-mobil yang kadang-kadang ngebut ini di jalan kembar itu. Saudara-saudara yang dari UC mohon maaf ya. Jangan ilfil ya. Saudara, ampuni saya. Nah, tetapi saudara-saudara, respon kita itu menentukan hasil akhir. Karena respon saudara dan saya itu menentukan bagaimana Tuhan mau memakai kita. Bagaimana Tuhan mau bekerja di dalam diri kita. Dan saudara-saudara, next. Perhatikan saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul ini, pasal 1 sampai 4, saya coba merangkum saja. Pasal 1 itu janji kuasa. Yesus berkata kepada para muridnya, Roh Kudus itu dijanjikan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus berjanji setelah Yesus naik ke surga, sebelum naik ke surga Yesus mengatakan, kalian harus tinggal di Yerusalem, sebab kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Pasal 2, lalu mereka kemudian murid-murid menunggu karena Yesus sudah naik, lalu mereka menunggu. Dan ketika mereka menunggu, Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, saudara-saudara, Petrus khotbah. Setelah Petrus khotbah, 3.000 orang bertobat. Saudara-saudara, akselerasi dari apa yang kemudian Tuhan nyatakan, Tuhan kehendaki itu luar biasa. 3.000 saudara-saudara. Yesus saja merekrut murid-murid ini 12 orang sampai 70 sampai beberapa. Tetapi itu proses 3 tahun. Tetapi hari itu dalam 1 hari 3.000 orang bertobat. Wow. Lalu kemudian terjadi lompatan, pasal 3 ditunjukkan bagaimana bukan hanya kuasa pemberitaan yang muncul ketika oleh karena Roh Kudus itu turun ke atas mereka. Mereka punya kuasa untuk memberitakan firman. Lalu pasal 3 disertai dengan kuasa mujizat. Orang lumpuh sejak lahir. Saya nggak bisa bayangkan kenapa dia lumpuh sejak lahir ini. Apakah syarafnya mati ataukah kakinya udah cacat, saya tidak tahu, firman Tuhan tidak menjelaskan. Tetapi lumpuh sejak lahir, jadi tidak pernah bergerak ini saudara. Tetapi dibuat Tuhan berjalan. Seolah ingin mengatakan, seolah-olah takdir nasib orang ini sudah ditentukan. Tapi bagi orang-orang yang kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus, takdir, nasib, keluarga, semua Tuhan bisa ubahkan. Praktek kuasa Roh Kudus. Pasal 4 barulah yang kita baca ini. Penyebaran kuasa. Bukan hanya kuasa itu untuk para rasul. Bukan hanya untuk para pendeta. Tetapi kuasa itu menarik sekali. Bagaimana kuasa itu kemudian diminta oleh jemaat. Diminta saudara-saudara. Saya juga berpikir kenapa ya para rasul ini tidak langsung saja. Ayo kalian, enggak. Tetapi ada dorongan inisiatif dari jemaat merasa perlu. Nah menurut saya ini penting sekali. Kalau saudara dan saya tidak merasa perlu, maka Roh Kudus juga tidak akan dikaryakan di dalam hidup saya dan saudara-saudara. Nah ini, jadi kalau setelah pasal 4 ayat pasal 5 dan seterusnya itu mulai grafik naik ya. Grafiknya naik tetapi kemudian juga penganiayaan juga makin tinggi. Nah, next. Nah, Kisah Para Rasul menunjukkan peran yang sangat penting dari Roh Kudus yang memenuhi orang Kristen untuk menggenapi destiny-nya. Jadi peranan Roh Kudus untuk menggenapi destiny orang Kristen. Destiny tujuan orang Kristen, saudara-saudara. Next.
Nah ini, saya melihat suatu stamina rohani yang mengagumkan dan menyegarkan di dalam jemaat mula-mula. Stamina rohani, bayangkan saudara-saudara, kalau saudara baca pasal 4 itu, kemudian saudara-saudara jemaat mereka semakin ditekan, lalu justru kemudian mereka secara ekonomi mengalami ancaman. Ada orang-orang yang kemudian terancam ekonominya, bangkrut oleh karena mereka menjadi pengikut Yesus. Toko mereka jadi sepi, sebab apa? Sebab mereka dikucilkan, lalu mereka kemudian kehilangan pendapatan mereka menurun. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana mereka meresponi itu semua? Saudara perhatikan pasal 4 bagian terakhir, mereka mulai menjual harta mereka untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Wow, luar biasa ya saudara-saudara. Memang kalau saudara baca pasal 5 cerita Ananias dan Safira, ada dua suami istri yang menjual tetapi kemudian belum betul-betul rela. Itu flaws, itu apa ya? Itu celah, itu kegagalan. It's okay. Bisa ada begitu. Tetapi saudara-saudara yang kita perhatikan bahwa stamina rohani mereka itu luar biasa, mengagumkan, menyegarkan. Kalau saya membaca berulang-ulang kisah para rasul ini. Next. Pertanyaannya, apakah destiny Tuhan untuk kita? Apa destiny Tuhan untuk kita, saudara-saudara? Kita ngomong tujuan hidup, kita waktu purpose driven life movement, ya ada 5 tujuan begitu. Tetapi sebenarnya dirangkum sederhana saja, saudara-saudara. Ini tujuan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara-saudara. Next. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 28, Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Pasal 4 ya sebenarnya. Itu dikatakan begini, Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendaknya. Perhatikan, Yesus diberi destiny, tujuan oleh Bapaknya, yaitu untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditentukan. Nah ini Yesus. Dan ketika Yesus ditentukan untuk melakukan itu, lalu Yesus sampai pada destiny itu. Sampai pada destiny, yaitu di mana dia mati di atas kayu salib, lalu kemudian bangkit pada hari yang ketiga dengan apa? Tujuannya apa? Destiny Yesus itu apa? Coba next ini destiny-nya Yesus. Ini Lukas 19 ayat 10. Mengatakan begini, Yesus mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini destiny Yesus. Sebab Yesus itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu kedatangan Yesus. Menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, pecah-pecahkan roti, 5.000 orang kenyang, sisa 12 keranjang, ya mereka happy ya. Sisa ini bisa dikatakan masuk deposito gitu ya saudara-saudara. Wow, Tuhan berkati usahanya. Ingat, itu bukan tujuan akhir dari Yesus. Itu hanya sarana jalan-jalan semua, media semua. Tujuan akhir adalah ini, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lalu Yohanes 17, sebelum Yohanes 19 itu Yesus disalibkan, Yohanes 17 itu Yesus laporan, saudara-saudara. Yesus lapor, ini Yesus lapor, bicara, berdoa kepada Bapaknya, bicara kepada Bapaknya. Yohanes 17 ayat 18 mengatakan begini, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, sama seperti Bapa mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka. Yesus bicara tentang murid-muridnya, mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi Yesus menyelesaikan destiny-nya, lalu kemudian Yesus mengutus murid-muridnya untuk melakukan sama seperti yang Yesus lakukan sebagaimana Bapa minta. Next. Itu sebabnya Yesus kemudian berkata ini di dalam Matius pasal 28. Ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sebab Yesus telah sampai kepada destiny di mana menggenapi kehendak Bapaknya sehingga segala kuasa diberikan. Tapi untuk apa?
Buat Yesus untuk apa segala kuasa itu dikembalikan kepada dia dan dia duduk saja di surga? No. Tujuannya bukan hanya Yesus duduk di surga dan menikmati bahwa I'm done. Saya finish well. Dalam bahasa Greek atau Yunaninya tetelestai. Sudah selesai. Yesus bukan hanya sudah selesai saja, tetapi kuasa yang diberikan atau dikembalikan kepada dia, ini tujuannya. Karena itu, karena apa? Karena aku telah diberi kuasa, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Waktu Yesus ngomong pergilah jadikanlah semua bangsa. Siapa sih di hadapan mereka ini? Yesus bicara secara private nih kepada murid-murid saja. 12 orang. Siapa mereka? Nelayan. Siapa mereka? Pemungut cukai. Pemungut cukai ini rentenir semacam begitu ya, saudara-saudara ya. Menghutangi orang, pinjol, ini dia. Yang kasih pinjaman online, teror orang. Ini murid Yesus nih. Yesus ngomong, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Saya membayangkan kalau yang dihadapi ini orang-orang lulusan dari Harvard University, ya saudara-saudara. Wow, dari universitas-universitas terkenal, cemerlang, pengaruhnya besar, modalnya besar, lalu mengatakan, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Langsung sudah tergambar, pesawat jet, dia akan pergi begini. Tapi ini nelayan, saudara-saudara. Tiap hari pergi ke danau Galilea. Nelayan bukan nelayan yang pergi ke laut lepas, saudara-saudara. Nelayan yang hanya danau aja ini, saudara-saudara. Perginya ke danau, saudara-saudara. Mainnya nggak jauh-jauh, saudara-saudara. Mainnya nggak jauh-jauh. Saya memikirkan ini Yesus ini salah ngomong ya, saudara-saudara. Kenapa Yesus tidak pilih murid-murid yang ciamik gitu ya? Murid-murid yang reliable, yang dapat diandalkan. Saudara-saudara, rahasianya itu bukan kepada para murid. Rahasianya ayat sebelumnya 18 itu. Kepadaku segala kuasa telah diberikan. Saudara, kalau saudara merasa bahwa saya akan melakukan kehendak Bapa, saya makin melakukan kehendak Tuhan dan melihat diri kita, aduh saya ini siopo ya, aku ini pemalu, aku ini gak bisa ini, aku ini pernah gagal ini dan itu, aku ini bukan siapa-siapa, aku ini gak dianggap. Dan saudara lupa, saya lupa bahwa Tuhan itu tidak, kita diperhitungkan tetapi bukan diperhitungkan untuk layak melakukan itu semua. Karena dia punya kuasa. Maka dia berkata seperti ini. Dan kemudian jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini lagi saudara-saudara, sudah pergi lalu ajar mereka, baptis, lalu kemudian mengajar mereka melakukan sebagaimana apa yang dia perintahkan. Saudara-saudara, Petrus itu umur berapa ketika dia murid Yesus, saudara-saudara? Dia tidak muda lagi, saudara-saudara. Pikirannya sudah, ya ketika saya mulai kuliah S3 ini, saudara-saudara ya, saya merasa perbedaan ya pada waktu 20 tahun lalu, 20 tahun ya mungkin dia 21, 22 tahun yang lalu saya kuliah, saudara-saudara. Saya rasa seperti waktu itu cukup tajam gitu, sharp enough gitu ya, kayak baca buku itu udah saya kasih resume gitu. Saya ingat konsep-konsep itu. Sekarang saudara, saya baca buku berulang-ulang, saudara-saudara. Kadang-kadang baca buku, sementara baca buku Ibu Lili dekati, ajak ngobrol, ya hilang, saudara-saudara. Jadi saya rasa, waduh Tuhan, bayangkan Petrus dan orang-orang lain ini bukan orang sekolahan, saudara-saudara. Bagaimana mungkin mereka bisa mengingat semua yang mereka telah ajarkan lalu ngajar lagi orang lain, saudara-saudara. Ngajar lagi orang lain, waduh ini mission impossible ini, saudara-saudara. Segala sesuatu. Dan ketahuilah ini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, inilah yang dimaksud destiny. Di mana
Bapa mengutus Yesus dan Yesus kemudian mengutus para murid-murid. Dan murid-murid itu sampai kepada kita. Itu berarti destiny saya dan saudara-saudara itu juga sama. Lupa, berarti saya nggak bisa jadi pengusaha. No, saudara-saudara. Saudara kalau saudara melihat Injil diberitakan itu tahun 30 ya. Yesus mati tahun 30 Masehi. Kurang lebih seperti itu. Lalu sesudah itu Yesus mati bangkit 30 ya. Lalu 30 tahun kemudian itu tahun 60 ya, tahun 60 Masehi. Itu Injil telah diberitakan sampai ke Spanyol, ke Eropa itu ke Spanyol, Saudara. Dalam waktu 30 tahun itu jumlah orang percaya mengalami pelipat gandaan luar biasa dan bahkan mereka sampai bisa ke Eropa pemberitaan Injil. Penduduk Yerusalem kurang lebih pada waktu tahun 60 itu sekitar 200 ribuan orang. Separuh dari penduduk Yerusalem itu menjadi orang Kristen dalam kurun waktu 30 tahun. Wow. Pertanyaannya, apa rahasianya? Menurut saya yang pertama, murid-murid benar-benar menerima dan mengakui itulah destiny hidup mereka. Bahwa Tuhan mau mereka menjadikan segala bangsa murid Yesus. Dan yang kedua, mereka melakukan itu semua tidak dengan kekuatan sendiri, tapi dengan penyertaan Yesus melalui Roh Kudus. Nah, slide berikutnya. Ini, jadi destiny kita itu begitu. Saudara nanti bekerja, saudara yang berkeluarga, menikah, punya anak, saudara mengembangkan karir. Semua yang kita lakukan ini, saudara-saudara, satu kali kita akan tinggalkan di bumi ini. Semua. Saudara mungkin kita berada di kotak 2 meter kali 1 meter. Petinya peti mahal sekali. Ya. Lalu dengan upacara yang megah, mewah. Ya. Mungkin pakai baju yang mahal, pakai cincin-cincin berlian. Ya, kalau sampai kuburan itu nanti digali sama orang ya, saudara-saudara ya. Tetapi sesungguhnya semua itu kita tidak bawa. Apa yang kita bawa, saudara-saudara? Bukan berarti itu tidak penting. Itu penting di bumi ini. Di bumi ini penting. Karena kita masih hidup di bumi, ya kita lakukan. Tapi kita tidak hanya hidup di bumi ini saja. Kita hidup nanti. Ada satu lagu lama waktu saya kecil. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku. Itulah yang kemudian kita persembahkan sampai kepada kekekalan. Yang kedua, poin kedua. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 itu, ketika menghadapi tantangan yang melemahkan dan mematikan iman, jemaat justru semakin mendekat kepada Tuhan. Ketika mereka mendengar laporan apa yang diceritakan oleh Yohanes dan Petrus, mereka mengatakan, wow, ini ikut Tuhan tuh rasanya kok seperti ini ya, kok penuh ancaman ya, kok ini kayaknya rugi terus ya. Saya ikut Tuhan kok rugi terus, saya kok gak untung ini, saudara-saudara. Rasanya begitu, saudara-saudara. Kok bisa begitu? Tetapi saudara-saudara perhatikan. Jangan sampai kita lupa. Ketika manusia pertama di Taman Eden, mereka untung. Hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan hadir di taman itu. Mereka berada di Taman Eden. Semua lengkap, buah-buahan. Wow, saya pikir itu hidup yang sangat sehat ya. Mereka belum makan karnivora ya. Mereka belum makan daging itu, saudara-saudara. Pemakan daging itu sesudah kitab Nuh ya, saudara-saudara. Itu baru kemudian ditulis tuh manusia makan daging. Waktu itu, saudara-saudara, mereka masih makan makanan yang sehat. No kolesterol, saudara-saudara. Ya, nggak tahu kalau asam urat ya, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, mereka makan makanan yang nggak perlu pestisida, semua organik. Sehat, saudara-saudara. Dan Adam bekerja, pasti tubuhnya sehat ini karena kerja fisik juga nih, saudara-saudara.
perfect, sempurna. Tetapi saudara perhatikan, iblis kemudian datang. Iblis selalu punya tujuan untuk menggagalkan rencana Tuhan di dalam diri manusia. Ini jadi termasuk ketika jemaat ini mereka mendengar itu, wow, mereka merasa terancam, iman mereka dilemahkan, iman mereka bahkan kemudian mau dimatikan. Tetapi bukan apa yang datang kepada kita yang menentukan, tetapi respon kita. Di dalam biasanya kalau di Sati itu kami mahasiswa baru ada namanya SLBC, Servant Leadership Bootcamp. Jadi calon mahasiswa baru harus ikut camp dulu 3 hari, saudara-saudara, dan kami menanamkan nilai-nilai. Salah satu nilai adalah bukan soal salah atau benar, tetapi soal respon. Coba katakan bersama dengan saya, 2, 3. Bukan soal salah atau benar, tetapi soal respon. Saudara-saudara, bukan soal salah atau benar. Kadang-kadang ini sudah benar kita ini. Atau ya, yang datang kepada kita kalau kita benar, ya orang itu benar, atau yang datang kepada kita benar, ya kita respon kita benar, ya puji Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita ini sudah melakukan yang benar, tapi ada orang yang nyalai kita. Apa respon kita? Jangan sampai respon kita sama seperti orang yang jahat, sehingga kita sama jahatnya sama orang itu. Saudara-saudara, cara merusak orang baik, saudara-saudara, gimana saudara-saudara? Orang baik itu, ini saudara-saudara, kadang-kadang respon orang baik itu, kalau dia respon orang baik itu diem. Nah, ini repotnya orang baik tuh ya saudara-saudara, diem. Hati-hati, kalau kita diem tetapi tidak menyatakan yang benar, nah itu dosa orang baik. Membiarkan yang salah di depan mata dan kita tidak melakukan apa-apa, itu dosa orang baik, saudara. Respon kita tidak semestinya. Nah, saudara-saudara, kembali jemaat ini kemudian mendengar bahwa ada ancaman. Saudara-saudara, menarik. Saya mencatat bahwa sebenarnya ancaman itu ada dua jenis. Ancaman yang dihadapi oleh jemaat ini adalah ancaman yang apa? Penganiayaan, bahaya, saudara-saudara. Tetapi jangan lupa, Eropa yang dulunya adalah kantong Kristen, yang dulunya para teolog lahir dari Eropa. Sekarang kami punya murid yang kemudian sekarang menjadi misioneri di Jerman. Saya tanya, kenapa kamu terbeban ke Jerman? Kan kalau di Jerman itu biayanya mahal. Persembahan di Indonesia ini, kalau kami sumbang kamu untuk hidup di Jerman, waduh mahal sekali gitu kan. Di Eropa mahal sekali. Dia kemudian mengatakan, Pak Agus, saya sudah pelajari, suami saya ini dari Jerman, suaminya dia pernah sekolah di Jerman, kerja di Jerman, lalu pulang ke Indo dan akhirnya menikah dengan mahasiswa ini. Dan dia mengatakan, Pak Agus, di Jerman itu kami kunjungi gereja-gereja yang ada di sana. Siapa yang hadir di dalam gereja itu? Gerejanya megah, ornamennya indah. Tapi yang hadir di gereja itu orang tua. Orang mudanya kemana? Ateis. Itu sebabnya saya rindu. Nah, saudara-saudara, kenapa bisa terjadi seperti itu? Jangan lupa, bukan hanya soal ancaman nyawa yang melemahkan iman, penganiayaan, persoalan, masalah, penderitaan, kemiskinan. Bukan hanya soal itu, saudara-saudara. Mungkin kalau soal itu kita tidak terlalu mengalami, saudara-saudara. Saya pernah melayani gereja atau jemaat yang banyak mengalami itu. Masalah terus, saudara-saudara. Saudara-saudara. Udah. Kalau melayani di SAP ini, puji Tuhan, saudara. Orangnya masih muda-muda. Tapi kalau saudara melayani, saya pernah, bukan pernah ya, teman saya menggembalakan gereja, orangnya sudah tua-tua. Pokoknya 1 tahun itu dihitung aja, pelayanan duka cita itu berapa kali, saudara-saudara.
Dan bukan itu saja, kalau di SIP ini puji Tuhan ya, di rumah sakit Adityasa semua seperti sudah menyediakan paket-paket. Jenazahnya dimandikan oleh semua petugas khusus ya. Haleluya, saya tuh rasa, saya melayani kalau kedukaan ini ya pokoknya siap saja. Ibu saya, saudara-saudara, ibu saya juga istri gembala. Ibu saya itu salah satu pelayanannya apa? Memandikan mayat, saudara-saudara. Memandikan mayat. Jadi saya sampai heran, ibu saya ini seorang yang pemalu, saudara-saudara. Pemalu, gak banyak bicara. Tapi saya tanya gimana? Ya harus lakukan itu. Jadi maksud saya, saudara-saudara, tantangan, penderitaan, kemiskinan itu bisa menjadi bagian yang melemahkan iman murid-murid Yesus. Tapi jangan lupa di sisi yang ini, kenikmatan, kenyamanan, kemewahan itu juga bisa membuat murid-murid Yesus jauh dari Tuhan, imannya dilemahkan, bahkan mati sebagaimana di Eropa, saudara-saudara. Tujuannya apa? Dua hal ini tujuannya sama. Di pelayanannya di sini, saudara-saudara, ada orang yang tinggalkan Tuhan karena kemiskinan juga ada. Tetapi di sisi sini ada juga yang tinggalkan Tuhan oleh karena kenikmatan. Seolah-olah Tuhan tidak ada dan tidak diperlukan lagi. Tujuan dari kedua hal ini apa? Destininya digagalkan, saudara-saudara. Tujuan Tuhan di dalam hidup murid Yesus digagalkan. Itu tujuannya, saudara-saudara. Dan saudara, kalau saudara bisa lihat dari semua yang saudara hadapi, maka satu saja dari semua yang, yaitu supaya kita gagal sampai akhir mengikut Tuhan dan menggenapi tujuannya. Itu aja. Baik dalam hidup rumah tangga, pekerjaan, dan itu saja tujuannya. Next. Dan itu yang terjadi, saudara-saudara. Sejak manusia diciptakan selalu ada usaha dari iblis untuk melemahkan iman dan menggagalkan destiny atau rencana Allah di dalam hidup orang percaya. Next. Roh Kudus adalah jawaban doa agar kita memenuhi destiny yang Tuhan telah tetapkan. Saudara-saudara, saya mau membawa di dalam bagian yang terakhir ini, saudara-saudara. Saya mungkin sebagian besar saudara-saudara lahir dari keluarga Kristen seperti saya ya. Dan pada masa tertentu dalam hidup saya merasa saya nggak punya pengalaman seperti teman saya ya. Bagaimana keselamatan itu ya. Saya tidak mengenal, punya satu garis di mana saya mengenal Yesus secara pribadi. Saya kemudian, Tuhan, saya nggak mau hanya mengenal Engkau dari apa kata orang tua saya. Apa kebiasaan yang saya lakukan. Tapi Tuhan, saya ingin mengenal Engkau secara pribadi. Saya minta itu, saudara-saudara, sebab saya ingin punya pengalaman itu, dan Tuhan kemudian berikan itu. Tuhan berikan itu. Dan saudara-saudara, dalam perjalanan remaja, pemuda, saudara-saudara, dulu waktu remaja saya mulai membayangkan, saya ingat masa-masa SMP, saya lihat, kalau pakai kumis itu gagah ya, saya pelihara kumis gitu ya. Mulai berpikir dewasa, membayangkan kalau dewasa enak, tidak perlu bangun pagi pergi ke sekolah lagi. Ternyata waktu selesai sekolah, saudara-saudara, harus memikirkan pekerjaan, mikirkan pasangan hidup. Pasangan hidup nanti bukan hanya sekedar nikah selesai. Gimana hidup keluarga kita? Waktu saya dan Ibu Lili mengalami kerusuhan di Ambon, saya membayangkan, gimana ya kalau saya mati nih ya? Ibu Lili jadi janda gitu ya, saudara-saudara. Tapi waktu kami baru menikah, kami nggak pernah ngomong kalau saya mati duluan. Itu belum ada diskusi seperti itu. Nah sekarang ini sudah ada diskusi, saudara-saudara. Satu kali kami diskusi, saudara-saudara ya. Ini di antara kita nih kalau siapa meninggal duluan gitu, saya bilang jangan ngomong siapa yang meninggal duluan, kita gantian aja. Kalau saya meninggal duluan, saya bilang gitu. Gimana kamu? Saya bilang. Ibu Lili ngomong, pastikan punya asuransi jiwa. Oke. Supaya saya nanti kalau hidup, saya bilang
Suami kan biasa kerja, sekarang yang biasa bekerja nggak ada. Lalu gimana saya bilang, passive income. Harus siapkan. Saya bilang garuk-garuk kepala, saudara, iya. Apa ini passive income pendeta? Ini apa, saudara, passive income pendeta? Saya bilang, mungkin mulai beli tempat kos nih kayaknya. Saya bilang, bisa nggak ngurus tempat kos? Wah, kalau lihat model ini, modelnya Ibu Lili ngurus tempat kos, wah rapi. Tapi nggak tahu ini yang anak kosnya betah nggak ini ya, saudara? Karena Ibu Lili sangat detail ya, saudara, sangat detail gitu ya. Saya bilang, wah, deposito berapa banyak sih, saya bilang gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang gantian. Gimana kalau kamu yang mati duluan gitu ya? Nah, kalau Ibu Lili yang duluan, saya bilang, ya kalau kamu nggak ada duluan, saya bilang saya akan nulis buku. Saya akan seminar, saya nggak akan kembali kepada misalnya menggembalakan satu gereja. Saya ingin akan keliling dan kemudian saya karena ya itu yang saya lakukan gitu. Lalu Ibu Lili, lalu hidup sendirian. Iya, kenapa? Saya bilang, saya nggak ada masalah hidup saudara. Lalu Ibu Lili menyebutkan, ini ada teman-teman nih yang masih belum ada, kamu nikah aja sama dia gitu ya, saudara. Ya, enggak mau, saya bilang. Ya, saya kenal dia baik, dia orangnya baik gitu. Ya, saya enggak mau ya, sudah cukup. Saya bilang, saya mau pergi, enggak ada yang nunggu saya pulang ke rumah, saya bilang gitu. Nah, saudara-saudara, yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara, satu kali obrolan seperti ini akan menjadi pertanyaan buat saudara-saudara. Satu kali. Karena kita akan kembali kepada apakah saya sudah menggenapi destiny Tuhan. Dan saudara-saudara, para jemaat ketika mereka meresponi penganiayaan, mereka bukan takut, mereka takut, tapi dalam ketakutan mereka berlari mendekat kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan jawaban, Roh Kudus. Saudara baca teks ini, next ini. Tolong. Ya ini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu ini kan yang mereka doakan tadi. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Destiny-nya sudah jelas, saudara-saudara. Saudara-saudara, simple saja. Destiny kita adalah menjadikan segala orang di sekitar kita menjadi murid Yesus. Kalau zamannya Billy Graham, itu caranya undang KKR, tantang terima Yesus, setelah itu kemudian masuk gereja. Jadi urutannya itu event, kemudian believe, lalu belong, masuk gereja. Lalu B yang terakhir apa? Behavior, berperilaku seperti orang Kristen. Tapi saudara-saudara, zaman sudah berubah. Saya mengamati, orang bisa datang ke event sama seperti pergi ke JKT 48 misalnya gitu, atau Blackpink, saudara-saudara, Coldplay, event. Tapi setelah itu bagaimana? Tetap sama. Saya menemukan saudara-saudara, urutannya menjadi berbeda. Event oke, tetapi lebih kepada one on one, satu-satu. Yang pertama adalah belonging dulu, belonging. Dia rasa nyaman dengan kita. Setelah belonging, behavior, berperilaku. Karena melihat saudara-saudara, ini ya, kalau mau makan mengucap syukur dulu ya. Kalau makan bersyukur dulu. Kenapa kamu berdoa? Saudara-saudara harus menunjukkan budaya-budaya yang membuat orang saudara akan ditanya. Saya minggu depan akan bicara tentang refocus.
Tapi saya mendorong saudara-saudara, karena saudara-saudara setelah belonging behavior, dia akan kami ada mahasiswa Sati yang kemudian kami titipkan ke sebuah gereja sebelum dia diterima di Sati, saudara-saudara. Dan dulu sebelumnya dia seperti ateis. Dia masuk sekolah Alkitab. Kami tanya, wawancari, kenapa kamu mau masuk Sati? Karena saya ingin belajar tentang Tuhan. Waduh, ini untuk jadi hamba Tuhan, bukan belajar tentang hamba Tuhan. Belajar hamba Tuhan itu masih taraf TK ini. Ini sudah SMA ini, saya bilang gitu. Dan itu saudara-saudara, banyak orang di sana tahu gereja-gereja besar, tetapi konsep kekristenan bagi mereka itu masih abstrak. Dipikir konsep kekristenan adalah konser-konser. Kalau bicara tentang orang Kristen itu konser, lagu-lagu rohani. Bahwa kekristenan adalah gaya hidup, itu makin lama makin redup, saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka ketika ketemu teman-teman Kristen mereka yang sama-sama datang di konser, perilakunya sama dengan dia. Bukan gaya hidup. Kekristenan adalah gaya hidup, saudara-saudara. Sehingga harus sekarang ini belonging dulu, rasa nyaman, saudara. Baru behavior, dia akan melakukan seperti kita. Apakah dia sudah percaya Yesus? Belum. Belum. Dan kita berharap berikutnya setelah behavior, belief. Saya lakukan seperti yang kamu lakukan. Tapi kok saya kadang-kadang merasa begini, merasa begitu. Mulai bertanya kepada saudara-saudara. Kita berdoa dan berharap satu kali mereka believe. Jadi terbalik. Makanya jangan kaget, saudara-saudara, hari ini saudara bisa mengatakan, loh temanku itu loh belum percaya Yesus, tapi perilakunya ciami. Perilakunya bahkan lebih Kristen dari yang Kristen. Kenapa, saudara-saudara? Tuhan menolong kita. Jangan lupa, dalam proses ini, saudara-saudara, jawabannya adalah Roh Kudus untuk menolong kita sampai kepada destiny, menggenapi rencana Tuhan. Kayaknya Tuhan menolong saudara dan saya? Nggak tahu. Tapi setelah saya kuliah ini saya pikir makin berat otak saya. Tapi saya justru makin antusias mengikut Tuhan. Nggak tahu, saya juga makin mengasihi saudara-saudara. Saya seperti merasa Tuhan bukakan sesuatu. Dan saya menjadi optimis bahwa apa yang Tuhan rancangkan itu tidak pernah rancangan kecelakaan, saudara-saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu ini, Beautiful Savior. Masihkah saudara merasa Yesus adalah beautiful Savior? Saya pikir kalau saya makin sibuk, makin banyak hal yang saya harus lakukan, saya makin burn out. Tapi ketika saya justru makin bersandar kepada Tuhan, makin mencari Tuhan, saya belajar meresponi. Justru saya semakin menemukan keindahan. Kadang-kadang kita menghitung semua dengan ketakutan kita. Kalau saya makin ini, makan saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, saudara-saudara. Oh, Roh Kudus ada, akan menolong saudara dan saya. Mari kita nyanyikan pujian ini, saudara-saudara. Beautiful Savior. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh
Saudara, ketika datang penderitaan, ketika datang tekanan, ketika datang kekecewaan, ketika datang hal-hal yang saudara tidak dapat kendalikan, bisakah engkau tetap mengatakan, I will sing forever, Jesus I love you. Sebaliknya juga, ketika datang kenyamanan, ketika datang kesuksesan, di mana engkau lebih banyak punya waktu, punya kesempatan, karena engkau punya banyak modal, punya uang untuk bisa melakukan banyak hal. Engkau merasa lebih bebas, punya freedom. Apakah engkau tetap bisa mengatakan, I will sing forever, Jesus I love you. Aku tetap mengasihi engkau. Kiranya iman saudara-saudara tidak akan dilemahkan oleh dua hal ini. Dan saudara melihat dengan jelas destiny hidup kita untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan menolong mereka untuk menjadi murid Yesus. Saudara, saya bayangkan kalau di surga nanti ada orang-orang yang saudara telah oleh karena hidupmu membuat mereka kenal Yesus. Dan satu kali kita berjumpa di surga, mungkin itu dari suku, bahasa, bangsa yang berbeda, dan mereka mengucap syukur bersama dengan saudara dan saya ada di surga di hadirat Bapa. Itu keindahan yang melampaui saudara. Saudara-saudara, melampaui semua hal yang ada di dunia ini yang selalu ada masa expire-nya. Tapi sukacita seperti itu tidak akan pernah expire, saudara. Saya berdoa supaya sekalipun saudara orang-orang muda, banyak orang mengatakan apa sih yang orang muda hanya sukanya senang-senang, orang muda sukanya bermalas-malasan, orang muda hanya sukanya mi. Saudara, saya percaya Roh Kudus adalah jawaban. Kalau Roh Kudus menjamah kita,
Roh Kudus akan mengerjakan hati kita, hidup saudara dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Kiranya Tuhan menolong, agar Tuhan menolong kita menggenapi destiny. Saya minta pelayan perjamuan, saya mengajak kita meresponi firman Tuhan dengan masuk di dalam perjamuan kudus. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saudara-saudara siapkan hati saudara-saudara untuk menikmati perjamuan Tuhan. Tuhan kuduskan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya minta tolong leading bisa berdoa untuk perjamuan Tuhan yang akan kita nikmati. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu ya Bapa yang selalu tercurah setiap dari kami ya Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami mau masuk ya Tuhan, kami mau merenungkan kehidupan kami Bapa. Apakah kami sudah benar-benar menghidupi ya Tuhan kehidupan yang Kau inginkan ya Tuhan. Apakah kami sudah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang urapi setiap dari kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu ini ya Bapa, agar kami boleh terus merefleksikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan ini semua boleh benar-benar kami praktekkan Tuhan, bukan hanya kami dengar saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Amin. Silakan dibagikan. I will sing forever. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Amen. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Saudara-saudara, sebelum kita menikmati perjamuan kudus, mari kita akan serahkan hati kita kepada Tuhan, minta Tuhan sucikan kita masing-masing. Sebelum itu izinkan saya, beberapa waktu yang lalu Instagram saya di DM oleh seseorang, dan orang itu saya kenal sudah kira-kira mungkin lama sekali ya, sebelum saya di SAF. Dulu dia kaum muda di sebuah gereja, dan saya tahu sampai dia menikah. Kemudian kadang-kadang karena dia punya usaha rental, saya pernah ada keperluan saya pinjam rental di mobilnya. Tapi satu kali dia DM saya di Instagram, dia tanya, gimana kabarnya Om Agus? Saya baik saja, ngomong sopan santun saja. Lalu kemudian saya tanya, kamu sekarang ada di mana? Dia ngomong, saya ada di lembaga pemasyarakatan. Dia ada di penjara, saudara-saudara. Dia ada penjara. Oh, kenapa? Saya telah melakukan kesalahan Om Agus, dan saya harus bayar kesalahan saya ini. Dan saya bilang, oke, kalau gitu saya berdoa buat kamu. Saya ngomong kepada dia ya lewat Instagram, saya berdoa buat kamu. Ya tolong doakan saya Om Agus, tolong doakan. Nah saudara-saudara, itu kira-kira 2 minggu. Sesudah 2 minggu berikutnya, 3 minggu lah kurang lebih begitu, saya
lihat di Facebook dari salah satu orang yang kenal dengan pemuda ini, itu menuliskan rest in peace pemuda ini ya saudara. Saya kaget. 3 minggu yang lalu dia kontak saya, kenapa dia meninggal dunia? Saya tanya, kenapa dia meninggal dunia? Gak tahu Om Agus gitu. Dan kira-kira seminggu yang lalu saya menghadiri sebuah pemakaman di Malang. Ada kakak dari staf di Sati yang meninggal mendadak, main volley lalu kemudian rupanya kena serangan jantung dan meninggal. Saya coba melayat dan saya bertemu dengan rekan hamba Tuhan yang melayani lembaga pemasyarakatan. Saya tanya, Pak kenal ini? Oh iya, dia biasa ikut persekutuan di penjara. Saya tanya, kenapa dia meninggal dunia? Saya tanya. Ceritanya dilaporkan, katanya dia bunuh diri, katanya begitu. Tapi dia ngomong, Pak sebenarnya bukan bunuh diri. Saya yakin karena sebelum dia meninggal dunia di persekutuan dia seperti ingin ceritakan sesuatu, ada rahasia yang dia pegang. Dan karena sebelumnya itu ya ada sesuatu, nampaknya dia bukan dibunuh, dia bukan bunuh diri, tetapi kemungkinan dia meninggal dunia karena dia sangat optimis. Dan waktu saya doakan itu dia terima kasih Om Agus, terima kasih. Jadi saya bilang ini berbalik, nggak mungkin saya bilang. Tapi yang saya ingin sampaikan saudara-saudara, saya hanya mengatakan Tuhan apapun dia, cara bagaimanapun dia meninggal dunia, bahkan mungkin kalau dia meninggal dunia karena dibunuh, karena dia anakmu Tuhan. Saya bersyukur ketika dia DM saya belajar melayani dia. Saudara tidak pernah tahu bagaimana orang akan terkoneksi dengan saudara-saudara. Tapi kalau saudara tahu destinimu, bahwa supaya orang melihat Kristus kecil di dalam diri kita, just do it. Lakukan saja, karena Kristus telah mati bagi kita. Saudara-saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Maka Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Angkatlah cawan di tangan kanan saudara-saudara. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru, yang telah dicurahkan untuk engkau. Darah yang merupakan lambang nyawa, itu telah diberikan menggantikan nyawa setiap orang yang percaya. Mari kita bersyukur buat darah Yesus. Dan setiap kita, firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita disembuhkan dari kehidupan kita yang rusak. Kita disembuhkan dari dosa. Kita disembuhkan dari segala kehidupan yang membawa kita jauh dari Tuhan. Dan biarlah itu terjadi di dalam nama Yesus. Mari kita minum dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di atas kayu salib. Bagi setiap kami masing-masing. Tuhan, melalui firman-Mu kami selalu diingatkan ada destiny. Ada destiny, dan kami ingin diperhitungkan menjadi orang-orang yang refresh, orang-orang yang penuh dengan sukacita dan kegairahan melakukan kehendak Bapa dalam hidup kami. Bahkan kalau Tuhan percayakan kami dengan resources, sumber-sumber daya yang ada, Tuhan berikan kami hikmat untuk kami dapat memakai itu, untuk dapat memberitakan Injil Tuhan, untuk menjadi Kristus kecil dimanapun kami berada. Kekristenan adalah gaya hidup. Kekristenan bukan soal beragama Kristen, bukan soal beribadah saja, tetapi gaya hidup
menjadi seperti Yesus. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Silakan duduk kembali. Saya silakan untuk Henry sampaikan pengumuman. Terima kasih Pak Agus atas sermonnya. Senang sekali teman-teman kita berjumpa lagi. Ya, aku dapat satu hal yang penting sih hari ini ya, dari sermon hari ini. Ya, tadi kan dimulai dengan apa? Mengasah ya. Ini sedikit cerita lah. Suster saya ini pulang. Waduh men, kalau nggak pernah ngasuh anak ya selama ini pakai suster luar biasa sih. Baru 2 hari aku menderita banget. Jadi kayak semacam ditekan tombol refresh tuh. Ini kan temanya refresh ya. Tombol refresh untuk pengasuhan anak. Jadi benar-benar luar biasa sih. Jadi kalau penderitaan itu kalau aku lihat tidak melemahkan, kenikmatan yang melemahkan. Jadi selama ini kalau aku biasa pakai suster ya, nikmat banget ya. Itu melemah banget, melemahkan banget. Jadi ya ini diasah untuk kembali bisa mengasuh anak ya. Ya, terima kasih sermonnya hari ini. Ya, kita sebelum itu kita akan memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan atas firman yang Engkau curahkan di hati kami. Roh Kudus biarlah yang menyempurnakan semua pesan-pesan hari ini. Biarlah kekurangan hikmat kami Engkau sempurnakan dalam Roh Kudus-Mu Tuhan yang bernaung dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami juga ingin memberikan persembahan Tuhan, Engkau sertai hati kami Tuhan. Semoga persembahan ini layak bagi-Mu Tuhan. Amin. Ya, silakan saya persilahkan untuk memberikan persembahannya secara online bisa, secara fisik juga bisa. Sambil saya memberikan ayatnya di Efesus 3 ayat 17. Semoga karena kalian percaya kepada Kristus, Kristus tinggal di dalam hatimu dan hidupmu didasarkan dan dikuasai oleh kasih. Ya, biarlah hati kita ketika memberikan persembahan juga dikuasai oleh kasih ya, bukan dikuasai oleh motif-motif lain. Nah, sedikit pengumuman Selasa hari ini ya, khususnya untuk para KTB leader, mengingatkan bahwa nanti more-nya itu diganti untuk meeting para KTB leader. Jadi yang para KTB leader supaya aware ya, hari Selasa jam 19.30 atau 19.00 Pak ya? 19.30 ya Pak ya? Ya 19.30 ya KTB leadernya. Jadi para KTB leader ya, dan on time ya, yang on time ya. Soalnya kan KTB leadernya kan banyak, kalau nunggu-nungguan lama. Ya, dan setiap Kamis juga KTB masih ada ya. Kadang-kadang juga kita masih online ya. Kadang-kadang KTB itu bisa online juga karena ada halangan-halangan. Barusan KTB Barat 1 itu karena ya beberapa ada halangan, terus sakit, terus ada yang lahiran juga. Ya, kita bersyukur teman kita Devita ya melahirkan dengan sehat kemarin hari Jumat ya. Ya itu saja pengumuman. Terima kasih teman-teman, kita bertemu next week ya. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Henry. Saya juga tambahkan pengumuman saudara-saudaraku. Yang pertama yaitu kami coba mulai merapikan kembali administrasi. Jadi bagi saudara-saudara yang termasuk di dalam kru, Ibu Lili telah meminta untuk saudara mengisi kembali Google Form karena kami ingin merapikan kembali. Dan apabila teman-teman belum mengisi Google Form tersebut, mohon diisi supaya kami bisa merekapnya. Lalu yang kedua, hari ini Vinky dan Vina membawa berkat makanan di belakang. Terima kasih sebelumnya ya, oleh karena mereka mengucap syukur buat anak yang kedua ya, adik dari Flynn ya, yang sudah baru saja berumur 1 bulan dan sudah dibawa ke gereja. Puji Tuhan ya saudara-saudara. Dan kami keluarga besar SAF mengucapkan terima kasih buat berkat makanannya. Jadi jangan langsung pulang saudara-saudara, kita boleh fellowship bersama. Dan kebetulan hari apa itu ya Devita melahirkan tuh ya? Kamis malam ya. Dan ada juga anak yang baru, baby perempuan gitu juga ya.
banyak anak perempuan yang lahir ini ya, puji Tuhan. Jadi ketambahan anak sekolah minggu, Devita baru melahirkan baby dengan sehat hari Kamis yang lalu. Dan sekali lagi kita juga bersyukur Tuhan memberkati para orang tua. Dan demikian juga saudara-saudara, kita terus berdoa supaya Tuhan menambah-nambahkan kekuatan dan juga sukacita buat kita semua melayani Tuhan. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara yang sudah melayani. Dan juga pagi hari ini saya juga meminta Gaby dan Shelly untuk melayani perjamuan, karena kebetulan yang biasa melayani perjamuan tidak bisa ya. Saya sudah hubungi beberapa, tapi kalau saudara-saudara, saya lupa juga menanyakan, mungkin ada yang saudara-saudara ingin melayani perjamuan. Saya cenderung untuk berpasangan begitu ya. Biasanya Olive dan Stefan, tapi nampaknya mereka berhalangan. Lalu saya minta ada yang lain, Rio, Pan juga ternyata ada pernikahan sehingga tidak bisa. Dan terima kasih buat availability buat Shelly dan Gaby gitu ya. Ada untungnya kembar ya, bisa diminta. Ya, saudara-saudara yang mau punya anak kembar saya dorong ya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih saudara-saudara yang sudah hadir. Kiranya saudara menguatkan teman-teman yang lain. Kita akhiri ibadah kita pada kesempatan siang hari ini, dan mari kita menyerahkan seluruh hidup kita sepanjang minggu depan ini, satu minggu ini, apa yang saudara akan lakukan, aktivitas-aktivitas, biarlah kita menyerahkan kepada Tuhan. Saya menemukan rahasianya bahwa bukan banyaknya pekerjaan yang menentukan mood kita sebenarnya, tetapi respon kita terhadap pekerjaan itulah yang menentukan mood kita. Kalau saudara-saudara sungguh-sungguh menyerahkan itu kepada Tuhan, Tuhan akan berikan joy, berikan sukacita untuk menyelesaikan dengan baik. Dan justru saudara akan menemukan ada perkara-perkara baru. Buah itu kalau nggak diperas, ditekan, tidak pernah keluar jusnya. Seperti yang Henry katakan, penderitaan tidak membuat apa yang baik dari diri kita itu keluar. Biarlah Tuhan menolong. Saya tidak berdoa untuk penderitaan, saudara-saudara. Saya berdoa untuk respon yang baik. Mari kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Haleluya. Saya boleh minta tolong untuk Rahel bisa berdoa untuk akhiri ibadah kita, berdoa juga untuk sepanjang minggu ini. Tuhan juga menolong, dan juga berdoa untuk para mahasiswa yang juga masih harus menyelesaikan ujian akhir mereka, supaya Tuhan juga membuat mereka berhasil. Ya, silakan tolong Rahel berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk minggu hari ini. Tuhan, kami mau Tuhan melalui hidup kami, Tuhan, kami mau Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan untuk orang lain. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk satu minggu ke depan juga kehidupan setiap kami Tuhan. Haleluya. Untuk para mahasiswa Tuhan, Kau berkati Tuhan apa yang mereka lalui Tuhan, apa yang mereka kerjakan Tuhan. Kau berkati setiap langkah-langkah demi langkah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, saya juga berdoa Tuhan untuk untuk pekerjaan setiap kami Tuhan. Amen. Untuk kesehatan setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan, biar berkat-Mu Tuhan melimpah Tuhan atas setiap kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudara, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Dan biarlah engkau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga dalam hidupmu waktu itu akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Sebab waktu itu telah engkau ubah menjadi sesuatu yang kekal dan berharga. Dan bukan hanya waktu, tetapi banyak hal yang sementara yang kau belajar untuk mempersembahkan. Itu pekerjaan, itu kesulitan, itu apapun yang datang kepadamu, engkau belajar menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kekekalan
Dan biarlah juga orang-orang yang ada di sekitarmu akan melihat gaya hidup Kristus yang kau nyatakan. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu dan berilah mereka yang membutuhkan. Dan jadilah kepanjangan tangan Tuhan dimanapun engkau berada. Dan kalau engkau sendiri mengalami kekurangan, engkau sendiri sedang ada di dalam kesulitan, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan diberkatilah apa yang kau rancangkan. Bawa itu di dalam doa-doamu dan percayalah Allah adalah Allah yang hidup, yang dapat menyatakan diri di dalam situasi apapun ketika hatimu adalah tempat yang tepat untuk Dia bertahta dan berkuasa dan berdaulat, menyatakan kuasa dan hadiratnya. Dan terimalah seluruh berkat Tuhan di dalam damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput para kekasihnya yang hidup sungguh-sungguh menjadi Kristus kecil di muka bumi ini dengan setia. Haleluya, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia Tuhan. Jadikan aku, kami mau berdoa Tuhan untuk makanan yang sudah disediakan. Biarlah Tuhan menyucikan. Engkau berkati keluarga Vicky dan Vina. Biar juga berkati kedua anak mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang hadir. Kiranya kami datang boleh dan pulang membawa berkat. Amin. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday, berikan salam dan saudara-saudara jangan pulang, kita ada fellowship makan bersama. Amin.